Oke, kita ketemu lagi di pembelajaran dari RPKW Heli. Kali ini kita akan membahas kembali di Excel. Tapi yang akan kami bahas adalah mengenai fungsi string. Apa itu fungsi string? String dalam ilmu komputer itu adalah kumpulan karakter atau huruf. Kumpulan karakter atau huruf. Jadi contohnya string itu misalnya saya. Jadi dalam penulisan rumusan-rumusan di Excel, kalau string itu selalu ada tanda petiknya. Itu menandakan bahwa itu adalah jenisnya huruf. Sedangkan ada juga yang namanya number, itu adalah angka. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 itu adalah angka. Dan itu dituliskan tidak menggunakan tanda petik. Jadi kalau kita menulis 1, 2, 3, ini adalah angka. Ini adalah string. Kalau angka 1, 2, 3. Jadi misalnya 1, 2, 3 ditambah 1, 2, 3 itu adalah 246. Kenapa bisa 246? Karena sama Excel diterjemahkan tanda plus ini sebagai angka. Tapi bila saya menggunakan tanda dan, berarti akan hasilnya 1, 2, 3, 1, 2, 3. Nah, inilah yang saya maksud dengan dia sebagai string. Kalau dia sebagai angka, ini tadi karena operator plus dalam Excel langsung diterjemahkan itu sebagai angka walaupun ada tanda petiknya, ya. Jadi bisa dibedakan. 1, 2, 3 ditambah 1, 3 menghasilkan 1, 2, 3, 1, 2, 3. Oke. Jadi sudah bisa membedakan antara string dan angka. Nah, apa itu fungsi string? Fungsi string itu yang sering dipakai adalah ada fungsi left, ada fungsi right, dan fungsi mid. Left, right, mid. Left adalah kiri, right kanan, mid tengah. Jadi contoh kasus begini misalnya. Dulu waktu saya kuliah, saya punya nomor induk mahasiswa adalah 229000704. Oke. 229000704. Kenapa saya kasih tanda petik di depannya ini? Supaya membuat tanda 229000704 ini menjadi sebuah string, bukan angka. Kalau ini dihapus, dia sebagai angka. Nah, berpangkat. Jadi 2,3 pangkat 7. Jadi saya harus kasih tanda satu petik di sini sebagai dia supaya dia menjadi string. Oke, nah ada tanda hijau kecil ini abaikan aja karena ini hanya sebagai peringatan saja bahwa dia itu number tetapi dituliskan dalam format angka. Jadi misalnya kita store dia sebagai teks saja. Oke. Nah, sekarang apa fungsinya dari string? Fungsi itu bukan guna ya, tapi fungsi dalam ilmu komputer itu maksudnya rumusan. Jadi rumusan. Jadi ini rumusan left, right, dan mid. Jadi misalnya ternyata dalam kode nomor induk mahasiswa saya ini itu mengandung unsur-unsur 22. 22 itu adalah kode jurusan. 90 itu adalah angkatan. Kemudian
0704. Perhatikan saya tulis 0704. Kalau saya enter dia cuma dapat 704 karena itu sebagai angka. Jadi kalau mau sebagai huruf, kasih dulu tanda petiknya baru kosong. Nah, ya, ini adalah nomor urut. Nah, bagaimana dengan Excel? Jadi dengan menggunakan fungsi string ini, kita bisa memisahkan kode-kodenya ini. Jadi misal begini, saya pakai, kita lihat 229000704. 22 adalah kode jurusan. Nah, 22 itu ada letaknya di sebelah mana? Dia sebelah kiri. Sebelah kiri. Atau dua huruf dari sebelah kiri. Ya benarlah, dia dua huruf kan, dua-dua. Ada dua huruf, 2 dan 2. 2, 2. Nah, kemudian 90 itu adalah angkatan. Dia kan ada di tengah nih, 90. Ada di tengah. Berarti dia ada, kita akan menggunakan rumusan yang bisa mengambil nilai yang ada di tengah-tengah daripada string itu. Jadi dia ada dua huruf di tengah. Nah, dan yang terakhir adalah 0704, yaitu yang ini, itu adalah 4 huruf di kanan. Nah, dari ketiga ini kita bisa lihat bahwa kalau kiri itu kita menggunakan rumus left, kalau tengah itu kita gunakan rumus mid, kalau kanan kita gunakan rumus right. Oke, kita coba ya. Di sini kita pakai rumus left misalnya. Berarti itu kita sama dengan left di dalam rumusan left ini ada teks dan number karakter. Artinya teksnya itu apa? Teksnya itu atau stringnya itu yang ini, 229000704 ini. Kemudian titik koma, bisa titik koma, bisa koma, tergantung komputer ya. Nanti dilihatnya di batas teks dan number karakter ini ada tanda titik koma di situ. Nah, berarti pakai titik koma. Number karakter berapa huruf? Jumlahnya kan 2 huruf, berarti 2. Tutup kurung. Cara bacanya ini adalah ambil 2 huruf dari kiri, ambil 2 huruf dari kiri di A7. Jadi A7 itu kan isinya 2299074. Kita ambil 2 hurufnya dari kiri, berarti yang keluar adalah 22. 22 ketemu. Oke, sekarang kita coba rumus right. Berarti right teks sama, kita ambil dari sini. Kemudian berapa huruf? Berapa huruf? 4 huruf di sini. 0704. 4 huruf. Ini artinya ambil 4 huruf dari kanan di A7. Jadi akan keluar 0704. Nah, sekarang kita coba yang mid. Ini agak sedikit rumit karena dia berada di tengah. Jadi sebelum kita untuk mempermudah aja nih. Jadi kalau kita lihat 229 atau saya bikin di sebelahnya aja biar agak kecil. Jadi misalnya di sini ya, saya kecilkan biar kelihatan. Sorry, kecil banget. Nih, 229000704. Nah, ada berapa huruf di situ? Ada berapa huruf? Ini huruf pertama, ini huruf kedua, ini huruf ketiga, ini huruf keempat, ini huruf kelima, ini huruf keenam, ketujuh, kedelapan. Ya, ini yang saya kasih warna kuning ini urutan hurufnya. Oke, sedang yang mau kita ambil kan ini 90.
Nah, yang mau kita ambil kan 90. Berarti saya copy ke sini aja ya. Oke. Berarti yang mau kita ambil kan 90 ini nih. Nah, berarti kata huruf 9 dan 0 ini berada di huruf keberapa dan keberapa. Berarti dari huruf yang ketiga sampai huruf yang keempat. Ya. Kalau dua-dua tadi huruf pertama dan huruf kedua. Ini huruf ketiga dan keempat. Berarti kita menggunakan mid. Teksnya sama, teksnya ini. Kemudian start number. Start number tuh 90. Ini mulainya dari huruf keberapa? Huruf ketiga. Kemudian number karakter, berapa huruf yang diambil. Ya, jadi kita mulai dari huruf ketiga, ada berapa huruf? 90 itu berapa huruf sih? 2 huruf. Tutup kurung. Ya, jadi ini cara bacanya adalah ambillah dari tengah-tengah huruf ketiga, dimulai dari huruf ketiga sebanyak 2 huruf dari A5 ini. Ya, keluarnya 90. Coba kalau kita rubah ya. Kita rubah misalnya saya ingin keluar ini. Nih 9007 misalnya. Berarti ini rumusnya sama dengan mid teksnya ini dimulai dari huruf ketiga sebanyak berapa huruf nih? 1, 2, 3, 4, sebanyak 4 huruf. Tutup kurung. Oke, keluar. Oke, saya pikir itu. Jadi kita sudah belajar tentang string. Apa itu string? Yaitu kumpulan huruf yang membentuk sebuah kata misalnya. Jadi dari kumpulan huruf itu bisa kita manipulasi, kita pilah-pilah dengan menggunakan rumus left, right, dan mid. 3 rumus ini sering sekali dipakai. Oke, dipelajari baik-baik, semoga membantu dan terima kasih.